Shalom saudara semua yang terkasih di dalam Kristus. Damai sejahtera Allah dari tempat yang maha tinggi menyertai dan melindungi saudara-saudara dimanapun saat ini berada. Mari saudara kita buka kitab 2 Korintus 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara, ketika Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, Roh Kristus dicurahkan kepada anak-anaknya di muka bumi ini, yaitu bagi mereka yang mau percaya dan mau menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat bagi hidupnya. Artinya, Allah Bapa telah memerintahkan roh anaknya yaitu Yesus Kristus untuk masuk dan tinggal di dalam setiap hati yang mau percaya sungguh-sungguh dan beriman penuh pada Kristus. Yesus telah mati bagi dosa saudara dan saya, sehingga antara Allah Bapa dengan manusia tidak ada selubung lagi yang menutupi. Karena selubung itu telah diputuskan melalui penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib, saudara. Selubung yang dimaksud adalah jurang pemisah atau pembatas antara Allah dengan manusia, saudara. Sehingga manusia tidak dapat menjalin relasi dengan Allah Bapa. Saudara tidak dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan Allah Bapa. Dan tentunya sesuai dengan tingkat iman saudara. Mengapa saya katakan harus sesuai dengan tingkat iman saudara? Karena untuk dapat komunikasi dengan Allah Bapa langsung, saudara harus mencapai level iman ruang maha suci. Dan bagaimana dengan iman di level ruang suci? Jika saudara sudah dapat mencapai iman di level ruang suci, saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus Kristus langsung. Dan sekarang, saudara semua sebagai anak-anak yang telah dimerdekakan hidupnya oleh karena Kristus. Seharusnya saudara pun dapat bertemu dan menjalin relasi dengan Allah Bapa langsung jika saudara sudah mencapai standar dan kriteria iman yang dikehendaki Bapa, yaitu iman di level ruang maha suci. Dan selubung itu adalah dosa yang diakibatkan oleh dosa nenek moyang kita, saudara, yaitu dosa Adam dan Hawa. Tetapi karena Yesus telah melakukan karya penebusan di atas kayu salib, maka selubung tersebut telah diangkat oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dikatakan pada kitab 2 Korintus 3 ayat 17, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mengapa, saudara? Karena di mana ada kebenaran, di situ pasti ada kemerdekaan, kelegaan, ada damai sukacita. Jadi, kebenaran akan memerdekakan kehidupan seseorang tentunya, yang membawa kepada kehidupan yang berkemenangan, yang tidak terbelenggu lagi. Dan mengapa jika ada roh Allah, pasti ada kebenaran yang memerdekakan. Ada kemenangan, saudara. Karena jika ada roh Allah, iblis tidak bisa mendekat. Iblis tidak bisa bekerja dan bermanifestasi pada kehidupan seseorang. Karena roh Allah yang ada pada tubuh saudara dan saya lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Berarti, jika ada roh Allah, maka roh-roh dunia tidak bisa mendekat kepada saudara. Maka saya menarik kesimpulan bahwa dengan hadirnya roh Allah, maka sudah pasti roh-roh dunia seperti roh dendam, roh kepahitan, roh emosi, roh jina, roh penipu, roh keluh kesah atau mengeluh, roh depresi atau putus asa, roh dugem atau roh dunia gemerlap, roh iri hati, roh pemecah belah, atau adu domba, tidak bisa mendekat atau bersahabat dengan saudara yang sudah dipenuhi dengan roh Allah. Maka barulah seseorang dikatakan dapat menjadi serupa dan segambar dengan Kristus dan mencerminkan kemuliaan Tuhan yang semakin besar, yaitu
saudara menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi saksi Kristus, menjadi contoh dan teladan Kristus. Dan bahkan saudara mencerminkan kepribadian Allah, karena Kristus merupakan gambar dari Allah sendiri, saudara. Maka dikatakan di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 18 adalah, saudara dan saya akan diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus dan masuk ke dalam kemuliaan yang semakin besar. Jika diubah ke dalam kemuliaan yang semakin besar, berarti saudara menerima kemuliaan dari waktu ke waktu yang semakin hari semakin besar kemuliaan yang dinyatakan bagi hidup saudara, dan bukan semakin kecil. Jadi grafik di dalam pertumbuhan iman saudara harus terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan saudara jangan mengartikan perkataan terus naik tidak turun menjadi kepala bukan ekor hanya melulu diasumsikan untuk berkat jasmani dan materi saja. Karena perkataan ini mengandung makna dan arti yang sangat luas, saudara. Jadi, pertumbuhan rohani seseorang harus cenderung naik dan tidak turun. Dan bagaimana meraihnya? Dan tentunya pertumbuhan rohani seseorang tidak bisa hanya diraih drastis dalam 1 bulan atau 2 bulan. Butuh waktu, saudara. Step demi step, langkah demi langkah. Lamanya tergantung keseriusan seseorang di dalam mengikuti Tuhan dan rancangan Tuhan atas hidup seseorang. Jika seseorang mengatakan, oh bermain-main dengan dosa kan nggak apa-apa, sekali-kali saja, ya kan dosa kecil saja, nanti saya minta ampun kok. Bukankah ini sikap yang mempermainkan Tuhan, saudara? Jika seseorang masih memiliki persepsi seperti ini, berarti grafik rohani saudara akan stagnan dan bahkan turun, saudara. Saudara harus berusaha dengan segenap tenaga, pikiran, hati, dan kekuatan saudara, agar grafik pertumbuhan iman atau rohani saudara terus naik, tidak turun menjadi kepala bukan ekor. Jadi, jika saudara sedang dalam arena pertandingan iman, sedang mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi setiap orang, maka saya mau pastikan saudara akan tertinggal dan tidak akan menjadi pemenang jika saudara selalu meminta toleransi kepada Tuhan. Dosa tidak apa-apa, saya kan sudah ditebus dosanya. Tuhan kan sudah selamatkan hidup saya. Santai saja. Saudara dan saya kini statusnya adalah anak, bukan budak lagi. Kalau saudara masih menjadi budak, berarti saudara hidupnya belum merdeka dong. Dan jikalau saudara adalah budak, saudara tidak memanggil Allah dengan panggilan ya Aba, ya Bapa. Hati-hati saudara di dalam menangkap suatu pengajaran. Saudara harus peka dan smart. Firman Tuhan tidak boleh diputar balikan. Oleh karena saudara layak memanggil ya Aba, ya Bapa, maka saudara disebut sebagai anak. Jikalau saudara anak, saudara berhak sebagai ahli waris dari kerajaan sorga. Saudara memiliki hak-hak istimewa tentunya. Maka dikatakan anak tetap tinggal di dalam rumah, sedangkan budak tidak, saudara. Yang dimaksud tetap tinggal di dalam rumah adalah saudara tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Roh Allah yang menyelubungi roh saudara. Saudara memiliki kekuatan atau power yang melebihi orang-orang dunia. Maka saya mau katakan, roh-roh dunia tidak bisa mendekat dengan saudara. Dan di dalam kitab Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 35. Firman Tuhan berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat yang 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat yang 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat yang 35.
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan, jika seseorang yang sudah mengenal Kristus tapi masih mau berbuat dosa, maka ia adalah hamba dosa, saudara. Dan seorang hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Artinya, Roh Allah tidak ada di dalam hatinya. Dan ia pun tidak ada di dalam hati Allah. Tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Artinya, jikalau saudara memutuskan tidak mau berbuat dosa lagi, berarti saudara bukan hamba dosa lagi. Dan saudara adalah benar-benar anak. Maka anak akan tinggal tetap di dalam rumah. Artinya, Roh Allah ada di dalam hati saudara. Dan saudara ada di dalam hati Allah. Saudara telah dimerdekakan hidupnya. Karena saudara bukan hamba dosa lagi. Karena saudara tidak mau berbuat dosa lagi. Jadi, memang ketika saudara dan saya sudah memasuki masa perjanjian baru, Yesus sudah mati bagi dosa saudara dan saya. Saudara dan saya statusnya telah berubah menjadi anak. Dan dalam hal ini, anak yang bagaimana dulu? Status anak jika saudara sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Saudara berkomitmen penuh kepada Tuhan untuk tidak melakukan dosa lagi. Apapun keadaan saudara. Itulah ketaatan dan kesetiaan saudara. Dalam hal ini tidak ada pengecualian sama sekali saudara. Tidak ada istilah saya sedang kepepet. Jadi saya melakukan dosa. Ketika memutuskan setia dan taat kepada Tuhan. Tidak boleh ada istilah aji mumpung atau kepepet saudara. Maksudnya ketika saudara ada kesempatan untuk melakukan dosa, saudara tetap tidak mau lakukan dosa. Sekalipun ada kesempatan untuk melakukan. Dan sebenarnya Tuhan sedang menguji hati saudara. Sedang menguji ketaatan saudara. Apakah saudara benar-benar mau taat atau tidak? Aji mumpung maksudnya, pada suatu kesempatan saudara diperhadapkan pada suatu kondisi di mana saudara bisa melakukan korupsi, melakukan penyelewengan. Saudara dipercayakan untuk mengatur segalanya. Saudara dengan mudah melakukan penyelewengan, mengambil hak yang bukan hak saudara. Dan saudara lakukan. Inilah yang disebut hamba dosa, saudara. Berarti jika seseorang ada di dalam posisi ini, jelas sekali ia bukan anak, tetapi ia masih status sebagai hamba atau budak dosa. Maka dengan jelas firman Tuhan mengatakan, Roh Allah tidak ada pada dirinya. Roh Allah tidak ada di hatinya. Dan ia tidak ada di hati Allah. Saudara bisa bayangkan bagaimana seseorang tidak ada di hati Allah. Bagaimana bahayanya hidup seseorang? Berarti ia tidak dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan juga tidak ada di hatinya. Jadi bagaimana untuk meraih kemuliaan yang semakin hari semakin besar saudara? Berarti saudara harus semakin kudus. Harus semakin disiplin. Semakin fokus. Semakin pekah di dalam mengikuti Yesus. Saya akan bahas saudara pada poin pertama adalah semakin kudus. Berarti saudara harus benar-benar menjauhi roh-roh dunia yang saya sebutkan di atas. Dan saudara harus menengking memakai nama Yesus jika roh-roh dunia itu menghampiri saudara. Dan poin kedua adalah semakin disiplin. Saudara harus mendisiplinkan diri saudara ketika mau mendekat dengan Tuhan. Saudara harus membangun relasi dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara harus menyiapkan waktu-waktu khusus bagi Tuhan. Di mana waktu tersebut tidak boleh diinterap oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Memprioritaskan Tuhan di dalam segala persoalan dan urusan saudara. Tuhan segala-galanya bagi hidup saudara. Dan pada poin ketiga adalah semakin fokus. Saudara mulai meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, yang tidak ada kegunaannya bagi pertumbuhan rohani dan iman saudara. Misalnya seperti menonton gosip di medsos, gosip dengan teman, masih nonton film-film dunia yang merusak dan mengganggu kekudusan pikiran saudara. Berkumpul di dalam lingkungan yang tidak membangun iman saudara. Dan pada poin keempat adalah semakin pekah. Saudara mulai memelihara kekudusan hidup saudara. Seperti menjaga selalu kekudusan saudara di dalam rumah tangga. Menjaga hubungan saudara dengan pasangan. Saling mengampuni. Tidak egosentris.
Dan saudara juga harus memelihara sukacita hati saudara. Artinya, saudara harus senantiasa tetap berbahagia. Apapun keadaan saudara saat ini, tetap mengucap syukur. Menerima keadaan saudara apapun kondisinya. Dan minta kekuatan kepada Tuhan, agar Tuhan mampukan saudara tetap berada di dalam kehendak-Nya. Dan mengapa anak Tuhan tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Karena masih ada selubung dosa di hati mereka. Mereka masih menjadi hamba dosa. Sehingga ketika mereka berdoa atau menyembah Tuhan, roh mereka tidak dapat terkoneksi dengan roh Allah. Karena Allah adalah kudus dan maha kudus, saudara. Allah tidak bisa mendekat dengan seseorang yang masih kompromi dengan dosa. Padahal Allah Bapa telah memberikan privilege atau hak istimewanya kepada pengikutnya. Yang tentunya ada syarat-syarat yang harus dijalankan dan dipatuhi. Saudara tidak boleh berada di luar kehendak-Nya. Ketika masih ada selubung dosa di hati, maka akan menghalangi keintiman saudara dengan Tuhan. Maka jangan heran jika doa-doa saudara tidak ada respon dari Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Jika Tuhan berjanji, tidak mungkin Tuhan tidak tepati. Tetapi jika saudara belum mendapat respon atau jawaban dari Tuhan atas doa-doa saudara, saudara tidak boleh menyalahkan Tuhan atau kepahitan dengan Tuhan. Itu dosa saudara, dan itu akan melemahkan iman saudara dan menghambat pertumbuhan iman saudara kepada Tuhan. Dan saya mau bertanya saudara, benarkah wajah adalah mencerminkan hati? Jika wajah berseri, sukacita, maka akan membuat teduh dan damai orang yang melihatnya. Maka damai jugalah hati orang tersebut. Jika wajahnya sangar, garang, penuh kebencian, seram, maka pahitlah hatinya. Jika hati sudah dirusak oleh hal-hal yang kotor, maka reduplah wajah, sehingga tidak memancarkan wibawa ilahi dan kemuliaan Allah. Bahkan, seseorang sekalipun secara fisik tidak cantik atau tidak tampan, tetapi ketika mereka memiliki inner beauty, mereka tetap disukai banyak orang. Mereka tetap awet muda. Mereka tidak bosan dipandang. Bukankah hati gembira adalah obat yang manjur, saudara? Jadi bagaimana untuk menikmati janji-janji Allah, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan? Saudara harus sungguh-sungguh bertobat. Saudara harus benar-benar lahir baru. Saudara harus menanggalkan dosa-dosa yang lama dan tidak membuat dosa-dosa yang baru. Jadi tindakan seseorang yang melakukan baptis pun tidak menjamin seseorang lahir baru, saudara. Bisa saja ia baptis hanya untuk tujuan tertentu. Yang pasti seseorang yang masih terikat mantra, jimat-jimat, mereka yang masih memperhambakan dirinya kepada Tuhan yang lain selain Allah, ia masih ada selubung dosa di hatinya, saudara. Bukankah firman Tuhan berkata pada Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi jelas sekali ya saudara, firman Tuhan sendiri yang mengatakan, tidak akan bisa seseorang mengabdi kepada dua tuan, atau kepada Mamon lain selain Allah. Karena jika ia mengasihi yang satu, nggak mungkin juga ia mengasihi yang lain. Artinya, jika ia masih menyembah berhala, sudah pasti ia juga melakukan aturan-aturan atau ritual-ritual yang dikehendaki berhalanya atau dukun-dukunnya, yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Karena tidak mungkin seseorang sedang di dalam posisi ini juga sanggup melakukan perintah-perintah dan kehendak Tuhan. Karena roh Allah tidak ada di hatinya. Gelap dan terang tidak bisa bersatu, saudara. Jadi kalau ada yang mengatakan, ia sudah taat, tekun, setia kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya ia masih bersekutu dengan Allah lain atau berhala, itu nggak mungkin akan bisa terjadi suatu koneksi atau terjalin suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Nggak akan bisa, saudara. Apalagi mendengar suara Tuhan. Dan biasanya mereka yang masih terikat berhala, mereka juga sangat terikat dengan kedagingan duniawian yang tinggi. Dan roh-roh dunia pun mudah melekat.
menghampiri dan bersahabat dengan mereka. Mereka sangat sulit melepas roh dunia tersebut. Dan bagaimana melepasnya, saudara? Mereka harus betul-betul bertobat kepada Kristus, membuang dan memutuskan semua ikatan-ikatan berhala yang telah mengikat mereka selama ini, yang tanpa disadari bahwa hidup dan keluarga mereka sebetulnya sedang dalam bahaya. Dan ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang berkecimpung di dalam marketplace atau dunia sekuler saja, tetapi juga orang-orang biasa, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, gembala, ibu rumah tangga mungkin. Sebetulnya, ujung-ujungnya kembali lagi kepada tujuan hidup, saudara. Jika seseorang belum mengubah tujuan hidupnya, artinya tujuan hidupnya bukan untuk mencari kekekalan dan kerajaan Allah, tetapi masih untuk mencari kesenangan dunia, mencari kekayaan duniawi, yang gak bisa, saudara. Seseorang harus betul-betul mengubah mindset atau pola pikirnya terlebih dahulu. Untuk apa ia ada dan dilahirkan ke dunia ini? Ia harus tahu ini dulu, barulah setelah itu ia bisa mengubah tujuan hidupnya, saudara. Jadi saya mau jelaskan, untuk apa saudara dan saya diciptakan dan dilahirkan ke dunia ini? Ya, untuk memuliakan Allah dan menyenangkan hati Allah Bapa tentunya. Menjadi saksi Kristus, agar kemuliaan Allah dinyatakan di dunia ini. Sehingga semakin banyak orang-orang yang bertobat, percaya kepada Kristus, dan mau mengikuti Kristus. Memuliakan dan menyenangkan hati Allah yang dimaksud bagaimana, saudara? Yaitu mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, saudara. Berarti, saudara harus berikan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan setengah-setengah. Maka di dalam kitab Wahyu 3 ayat 16 dikatakan, "Jadi karena kamu suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ketika saudara mengasihi Tuhan setengah-setengah, maka saudara tidak akan mendapat apa-apa pada akhirnya. Dan saya percaya, Roh Allah akan bekerja mengubah paradigma mereka melalui doa-doa saudara dan saya, agar hati mereka dapat dilembutkan dan dijamah oleh Roh Allah. Seseorang yang tidak terikat berhala lebih mudah melepaskan roh dunia dan tidak mudah kepahitan atau dendam. Tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tersinggung, atau bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu apa dampak negatif bagi dirinya. Dan mari saudara kita lihat kitab Matius 5 ayat 20. "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Di sini Yesus menyampaikan bahwa kehidupan rohani atau keagamaan seorang jemaat harus lebih baik dan lebih benar daripada kehidupan rohani dan keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi. Barulah orang-orang tersebut layak masuk ke dalam kerajaan surga. Saya akan jelaskan, saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang Yesus maksudkan adalah orang-orang yang hanya bisa berteologi, mengajar, membimbing jemaat di atas mimbar maupun di belakang mimbar, yang selalu memakai dan membawa serta mengatasnamakan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya mereka sendiri tidak melakukan firman Tuhan dan tidak menjadi contoh. Dan mari kita lihat kembali kitab Matius 23 ayat 27 sampai dengan 28. "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Ayat yang ke-28, "Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Jadi ahli-ahli Taurat yang dimaksud adalah orang-orang yang selalu memperhatikan penampilan luarnya saja, memperhatikan keindahan luarnya saja, tetapi keadaan dalam yang sesungguhnya kacau balau, berantakan, kotor, banyak memakan korban, ada jeritan kematian, ada kesesakan, ada penderitaan. Inilah yang dimaksud Yesus, saudara. Hidup di dalam kemunafikan, membohongi banyak orang. Dan bagi orang-orang jemaat Tuhan atau siapa saja, jika merindukan komunikasi dengan Tuhan, rindu mendengar suara Tuhan, saudara tidak boleh hidup di dalam kemunafikan.
Saudara harus benar-benar setia dan taat di dalam mengikuti Yesus. Tuhan tidak bisa dibohongi, saudara, karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat rupa seseorang. Apakah ia kaya atau miskin? Apakah ia cantik atau tidak cantik? Apakah ia tampan atau tidak tampan? Ataupun ia cacat fisik sekalipun. Tuhan, saudara dan saya, kasih-Nya sangat sempurna. Kasih-Nya mengalir tiada batas. Kasih-Nya tidak bertepi bagi saudara dan saya. Saya berdoa bagi saudara semua agar selalu memberikan hati saudara sepenuhnya kepada Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.